Shalom Bapak Ibu Jemaat GKI Klasi Solo, kembali lagi kita di dalam renungan Bina Iman GKI Klasi Solo pada 14 Januari 2020. Tema kita pada hari ini adalah bertahan dan berjuang sampai akhir, yang terambil dari 2 Korintus 10 ayat ke-3 sampai ke-7. Sebelum kita bersama-sama membaca firman Tuhan dan juga merenungkannya, mari kita bersama-sama mengarahkan hati kita memohon pertolongan Roh Kudus. Kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas pagi hari ini di mana kami boleh bangun dengan penyertaan dan kasih setia Tuhan, dan kami mengucap syukur atas kesempatan di mana kami boleh mendengarkan sapaan firman Tuhan dan juga merenungkannya. Biarlah kiranya firman Tuhan boleh benar-benar hidup di hati kami dan Roh Kudus-Mu boleh hadir di hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh semakin memahami dan mengerti firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami juga boleh menghidupi firman yang akan bersama-sama kami dengarkan ini ya Tuhan, dan biarlah kami boleh menjadi pelaku firman dimanapun kami berada. Inilah kami ya Tuhan, kami siap mendengar dan juga menjadi pelaku firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kita akan bersama-sama membaca dari 2 Korintus 10 ayat ke-3 sampai ke-7. Saya akan membacakannya untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua. 2 Korintus 10 ayat ke-3 sampai ke-7. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang yang merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum segala kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Tengoklah yang nyata di depan mata kamu. Kalau ada seorang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus, hendaklah ia berpikir di dalam hatinya bahwa kami juga adalah milik Kristus sama seperti dia. Demikianlah firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Ketika saya membaca tentang firman ini, Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu, saya teringat bahwa beberapa waktu belakangan ini rasanya kita begitu banyak mendengar dan juga menyaksikan berita-berita duka yang datang silih berganti. Berita-berita tentang kehilangan, tentang kematian. Kemudian juga kita bisa melihat ada berita-berita tentang kecelakaan yang akhir-akhir ini kita ketahui, yang sampai saat ini masih menyisakan luka dan juga misteri bagi kita semua. Dan baru-baru saja Bapak Ibu, bahwa ada berita duka yang juga datang dari rekan-rekan pendeta dan juga rekan-rekan saya di Teologia yang berduka karena berpulangnya kerabat-kerabat kami yang terkasih ke rumah Tuhan. Ayat yang sudah bersama-sama kita baca di dalam 2 Korintus 10 ini secara personal menyentuh hati saya pada saat saya pertama kali membaca dan juga merenungkannya. Dan kemudian ketika saya mencoba untuk melihat dan mengkaitkannya dengan konteks kehidupan yang sedang bersama-sama kita hadapi saat ini. Konteks jemaat di Korintus pada saat itu, Bapak Ibu, diperhadapkan dengan sebuah kekacau balauan. Mereka yang hidup di dalam kecukupan, dalam penyertaan Tuhan, kemudian berbalik dan terlena, dan akhirnya jatuh di dalam penyembahan ilah-ilah lain. Dan pada akhirnya kehidupan mereka jauh dari Tuhan karena mengandalkan dirinya sendiri, masuk ke dalam keberdosaan, perpecahan, dan iman mereka semakin jauh dari Tuhan. Ketika saya melihat konteks jemaat di Korintus ini, Bapak Ibu, rasa-rasanya kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri, menjalani hari-hari yang kita lalui, akan rasanya terus tampak suram dan juga kelabu. Bagaimana caranya untuk bertahan, bagaimana caranya setiap orang untuk mampu terus berjuang di tengah situasi yang tidak kunjung membaik ini akan selalu menjadi pertanyaan dan akan selalu mendapatkan jawaban yang tidak sesuai, tidak tepat
ketika kita hanya mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, dan bahkan akan membuat kita lelah, bahkan akan membuat kita terus bertanya di manakah Tuhan ketika situasi ini terjadi dalam kehidupan kita. Rasul Paulus di dalam ayatnya ini, Bapak Ibu, terkhususnya di ayat yang ketiga, menyapa dan juga mengingatkan kita semua, mengingatkan kita kembali bersama-sama bahwa memang saat ini kita masih hidup di dalam dunia. Tetapi kita yang beriman ini tidak berjuang secara duniawi, melainkan kita berjuang dengan perlengkapan senjata yang diperlengkapi oleh kuasa Allah. Yang bahkan di dalam ayat yang sudah bersama-sama kita baca ini dikatakan mampu meruntuhkan benteng-benteng. Tandanya apa Bapak Ibu? Ketika kita berjuang bersama dengan Allah, maka tidak ada sesuatu yang mustahil ataupun terlalu besar untuk diubahkan oleh Dia. Benteng-benteng, kubu-kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia dengan kekuatan manusia, kemudian juga setiap siasat yang sudah direncanakan, dikatakan di dalam 2 Korintus ini akan diruntuhkan dan ditaklukkan dan dikembalikan kepada Kristus. Bapak Ibu, jikalau saat ini kita semua sedang berhadapan dengan persoalan-persoalan yang tak kunjung usai, maka bertahanlah dan berjuanglah bersama Kristus sampai akhir kehidupan kita. Di ayatnya yang ke-7 dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ini mengatakan bahwa kita ini harus berhadapan dengan realita, Bapak Ibu. Dikatakan bahwa tengoklah apa yang nyata di hadapanmu. Kemudian juga Rasul Paulus melanjutkan, ingatlah bahwa kita ini adalah milik Kristus. Rasul Paulus mengajak kita semua untuk menghadapi kenyataan yang harus kita lalui bersama di saat ini, di hari ini, di hari-hari ke depan. Tetapi kita menghadapi itu semua bersama dengan Kristus. Karena hanya Dialah yang mampu memperlengkapi kita dengan begitu sempurna, dengan kekuatan untuk melewati hari-hari yang akan kita lalui sampai nanti akhir kehidupan kita. Ada sebuah kalimat Bapak Ibu yang saya rasa dapat meneguhkan dan juga menguatkan kita semua, Bapak Ibu Jemaat GKI Klasi Solo, yang saya ambil dari sebuah renungan singkat dari seorang dosen Fakultas Teologi saya, bernama Pendeta Daniel Listiabudi, yang begini kira-kira kalimatnya. Hidup sekali di dunia, diselimuti kabut misteri. Kita tidak tahu bagaimana ini dan itu akan menyergap dan menggulat. Maka selagi kita masih bisa ikut memberikan isi, pastikanlah bahwa kita memilih apa yang bagi kita tepat dan mantap. Karena Mysterium Fidei dan Providentia Fidei, misteri iman dan pemeliharaan Allah itu akan terus saling berkelindan. Di dalam tanya dan juga harapan, di dalam kata-kata bahkan juga keheningan, di dalam air mata dan juga pengharapan, bahkan di dalam kematian dan juga kehidupan. Selamat bertahan dan juga berjuang Bapak Ibu Jemaat terkasih GKI Klasi Solo. Mari kita bertahan dan juga berjuang di dalam kehidupan kita, menghadapi kenyataan di dalam kehidupan kita bersama dengan Kristus. Karena hanya dari Dialah kita memiliki kekuatan dan juga penyertaan yang sungguh sempurna. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersama-sama memohon penyertaan dan juga kekuatan dari Tuhan untuk terus melanjutkan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas firman yang boleh bersama-sama meneguhkan kembali dan menguatkan langkah kehidupan kami. Biarlah kiranya firman yang boleh menyapa kami pada pagi hari ini boleh menjadi kekuatan kami dalam kami menghadapi setiap persoalan-persoalan kehidupan kami. Kami percaya bahwa kami adalah milik Kristus, oleh karena itu kami akan terus hidup di dalam penyertaan Kristus. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Inilah kami, pakailah kami siap untuk menjadi karya Kristus di tengah-tengah dunia ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.
Selamat menjalani hari Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.